Jakarta itu, kesimpulannya nih ya, Jakarta itu tidak boleh hilang karakternya, ya kan? Salah satu karakternya itu ya Betawi, ya itu kan karakternya. Kalau nggak, kok kampung itu harus digusur? Gitu. Saya bingung kadang-kadang. Padahal menurut saya, Jakarta kalau nggak ada kampung bukan Jakarta sebenarnya. Kota namanya dong. Iya. Harusnya kampung itu jangan digusur. Jangan digusur, ya itu emang ciri khas Jakarta ya kampung itu. Tapi belum ada yang mikirin sampai sekarang. Ini penyakit lama kok Bang. Hah? Penyakit lama. Penyakitnya siapa? Penyakit kota Jakarta. Waktu masih bernama Batavia, ini penyakit udah begitu ada. juga. Jadi ada buku yang menarik menurut saya ditulis oleh Susan A.B.Y. Sekare. Oh dia cerai kemudian ganti nama jadi Susan Blackburn. Dulu Jakarta A History. Saya udah nerjemahin bukunya jadi 400 tahun Jakarta. Jadi konsep dia menerangkan itu continuity and change. Jadi dia menceritakan dalam periode yang panjang apa sih yang sebenarnya berlanjut di Jakarta, apa yang berubah. Ternyata yang berlanjut itu yang buruk-buruk. Oh, iya, misalnya banjir, nyamuk. Macet. Ya. Macet belum ada Bang. Dulu nggak macet. Ya. Dulu malah ada tren. Iya. Apalagi? Nah, terus satu Tren lagi doang, adalah orientasi bagaimana para elitnya itu membangun kota Jakarta hanya untuk memenuhi mimpi-mimpi kaum aristokrasi uang dan elit politiknya. Wah. Buat orang kecil nggak pernah ada. Makanya kesingkir terus ya. Ya itu yang Mbak Mutria tadi cerita kan. Iya, iya. Jadi orang kecil tuh nggak ada. Baru nanti Tamrin muncul dia bilang, lu kok mikirin Batavia hanya untuk lu doang. Padahal di sekeliling Batavia itu banyak kampung-kampung. Kampung itu lu perbaiki dong. Maka keluarlah program Kampung Perbatering. Perbaikan kampung yang dicontoh sama Bang Ali. Kemudian diberi nama MHT. Yang jalannya kecil-kecil tuh ya. Betul, jalannya kecil, gang, terus Jalan dirapiin. Iya. Itu ada di Orde Lama dimulai ya. Nah enggak, Bang Ali kan setelah Soekarno dirubuhin kan. Jadi Bang Ali 70 ya. Bang Ali itu dibilang kado terbaik perpisahan Bung Karno. Nah jadi Bung Karno Jakarta yang baru apa Jakarta yang lama? Jakarta yang baru. Dong, ya kan yang baru. Jadi ya? Jakarta yang baru, Jakarta yang dimudahkan dari kota lama Batavia yang dianggap sudah tua dan harus di apa ya istilahnya bahasanya itu orang Depok namanya rejuvenation. Itu daerah mana aja? Dipermudah. Karyanya Soekarno tuh daerah mana aja tuh? Ya, kalau pergi kemana aja landmark yang sekarang kita ingat kan, Enggak, kota tua. Kota tua kagak dong, Kota tua Belanda. Kota tua bukan. Oh berarti Belanda. kakak tua berarti. Tapi Bung Karno tetap memakai kota tua periode kedua dari Belanda. Itu yang namanya Weltevreden. Kebayoran kali bukan? Kebayoran dibikin nanti belakangan. Iya. Yang pertama. Belakangan. Pasar Baru, Pasar Baru. Nah, Pasar jadi Baru udah ada. wilayah Pasar pertama Baru itu zaman ada, Belanda kan? udah ada. Iya. Pasar Iya, Baru nah, udah Pasar ada. Baru itu menjadi bagian kota periode kedua Belanda. Jadi pertama Belanda namanya Hindia Timur. Kemudian jadi Hindia Belanda. Hindia Timur itu perusahaan. VOC itu perusahaan. Maka disebut perusahaan multinasional pertama di seluruh dunia. VOC itu. Nah kemudian berganti karena utangnya kegedean. Diambil alih negara. Menjadi Hindia Belanda. Nah waktu masa Hindia Belanda itulah dari kota tua yang di kota itu pindah ke sekitar Gambir yang disebut Weltevreden. Weltevreden artinya sangat memuaskan karena waktu dia di kota tua sangat tidak puas. Padahal sekarang Gambir begitu-gitu aja ya Bang. Nah sekarang kan pusat politik juga tetap di Gambir, istana tetap di Gambir. Jadi Bung Karno memudahkan caranya bikin Monas, Iya. memfungsikan gedung Gajah menjadi museum nasional, membuat galeri nasional, terus membuat patung-patung dan segala macam, poros Semanggi. Jadi dia ingin memudahkan. Ya Semanggi Soekarno lah ya. Ya Soekarno. Ya jalan Tamrin itu kan dulu diketawain Bung Karno. Ngapain lu bikin jalan satu sisi 10 meter? Orang gila aja mobilnya aja kurang. Katanya Bung Karno gini, ya lu gak akan ngerti hari ini. Tapi 20-30 tahun lagi lu akan ngerti. Dan emang sekarang kurang kan 10 meter? Kurang. Jadi visioner betul Bung Karno. Yang ada, iya benar juga. Dan sekarang juga sedang dirusak. Kenapa? Sekarang justru sedang dirusak. Oleh siapa? Oleh siapa? Ya oleh kekuasaan yang hari inilah ada. Bahkan tengahnya jadi congkel jadi jalan yang lain. Makanya itu sempat bersih tegang dengan fans gubernur. Menurut Anda mengapa masyarakat belum merasa kalau etnis Betawi adalah orang pinggiran? Ini bersih tegang dengan fans gubernur yang mana nih? Ternyata gubernur punya fans ya? Kirain pemain band doang. Bener tuh, bener. Hatersnya juga ada. Bener ya? Iya benar memang sering bahkan sama gubernurnya kan. Saya kritik Pak Gubernur, terus Pak Gubernur bilang Rizal tuh nggak bisa bedakan Pantai Indah Kapuk dengan Pluit.
Saya bilang inilah gunanya Pak Gubernur belajar ilmu sejarah. Karena dalam ilmu sejarah ada cabang ilmu namanya toponimi. Toponimi itu ilmu asal-usul nama tempat. Iya. Jadi Pantai Indah Kapuk itu nama yang baru muncul tahun 80. Iya, iya. Nama sesungguhnya Pluit. itu Pluit. Nah, wilayah Pluit itu kalau kita buka Pelatahan Ground Batavia tahun 1903 itu meliputi yang sekarang disebut Pantai Indah Kapuk, Pluit, Muara Baru, Muara Karang, dan Teluk Gong. Semua namanya itu satu, Pluit, Muara Baru. Jadi gini, Venice itu sebenarnya kampung. Jadi kampung yang dipertahankan. Makanya gangnya juga kecil-kecil, jalannya juga kecil-kecil gitu. Jadi tapi itu menjadi karakter dari kota tersebut gitu. Di Italia itu banyak sekali, kampung-kampung juga banyak sekali. Tapi memang diatur sedemikian rupa supaya ya itu menjadi tetap karakter. Bagi saya karakter Jakarta itu ya kampungnya itu. Kalau kampungnya dihilangin ya udah Singapura ya bukan Jakarta. Gitu. Berarti menurut Mas Dhani masih mungkin dong kampung ini dipertahankan. Nggak takut dengan... Bukan masih mungkin, sangat mungkin. Loh, kalau ada yang berkepentingan saya beli tanahnya buat mall dan lain-lain, penguasa-penguasa lain gimana Mas Dhani? Yang lain gak jual, cuma bapaknya dia yang jual. Ayo mau ngomong apa lo? Ya elah Bang Mali, saya kan pengen tahu nasib kampung saya. Oke, tahan. Cukup satu pertanyaan. Karena Udah ya, waktunya, kebanyakan durasinya. ya? Nanti Ya. kalau ternyata... Kan udah pertanyaannya. Udah cukup. Udah makanya. cukup satu kalau ya. Ahmad Dhani ntar jadi wagub beneran, ntar dia jadi jurkamnya. Boleh tanya-tanya, boleh beres, boleh ya. Ya Sekarang udah habis. pokoknya Jakarta itu kesimpulannya nih ya, Jakarta itu tidak boleh hilang karakternya. Ya kan? Salah satu karakternya itu ya Betawi. Ya itu kan karakternya. Kalau nggak ngaji, ya orang Betawi pasti ngaji kan ya. Kalau nggak ada orang Betawi ya namanya bukan Jakarta. Iya. Kalau tidak ada perkampungannya ya namanya juga bukan Jakarta. Maka dari itu mempertahankan originalitas dan identitas sebuah kota itu penting untuk menjadi karakter bangsa yang besar. Jakarta itu kesimpulannya nih ya, Jakarta itu tidak boleh hilang karakternya. Ya kan? Salah satu karakternya itu ya Betawi. Ya itu kan karakternya. Kalau nggak ngaji, ya orang Betawi pasti ngaji kan ya. Kalau nggak ada orang Betawi ya namanya bukan Jakarta. Iya. Kalau tidak ada perkampungannya ya namanya juga bukan Jakarta. Maka dari itu mempertahankan originalitas dan identitas sebuah kota itu penting untuk menjadi karakter bangsa yang besar.